Satu, terima kasih banyak untuk support. Dua. I just want to say, from all of us, where we born in Europe, in Indonesia, it doesn't matter. We are all Indonesia. See, even when we play away, we lose against Australia. Doesn't matter. We always give 100%. And I tell you one thing, we are not finished. Nah lo, ada apa ini? Drama seru di GBK, supporter Indonesia. Buat Bahrain tak berkutik, pelatih Dragan Talajic tantrum kepada supporter Indonesia. Apa yang membuatnya marah? Admin jengkel dengar alasannya menjelekkan supporter Indonesia. Simak fakta lengkapnya hingga selesai. Ini baru mantap. Penampilan Rizky Ridho bikin Patrick Kluivert terheran-heran dan terkesan. Begini kualitas bek muda yang jadi andalan timnas Indonesia, dan dia buat penyelamatan kelas dunia. Simak fakta lengkapnya. Wow, bukan kaleng-kaleng. Ole Romeni jadi pahlawan kemenangan yang mengharukan. Ternyata dia punya misi besar, yaitu ingin sapu bersih kemenangan melawan Cina dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia. Apakah dia bisa mewujudkannya? Simak fakta lengkapnya. Wow, ini baru dikatakan bermental baja. El Preman Indonesia Justin Hubner beri komentar sarkas setelah timnas Indonesia hancurkan Bahrain. Ternyata ini alasan mengapa kemenangan ini sangat berarti. Simak fakta lengkapnya hingga selesai. Ini baru mantap. Ole Romeni akan bikin kejutan di Jepang, dan dia diberi julukan spesial oleh media Jepang. Setelah gol kemenangan timnas Indonesia, para fans Jepang akan menangis dibuatnya. Simak penjelasan detailnya hingga selesai. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Nah lo, ada apa ini? Drama seru di GBK, supporter Indonesia. Buat Bahrain tak berkutik, pelatih Dragan Talajic tantrum kepada supporter Indonesia. Apa yang membuatnya marah? Admin jengkel dengar alasannya menjelekkan supporter Indonesia. Simak fakta lengkapnya hingga selesai. Kemenangan tipis 1-0 yang diraih oleh timnas Indonesia atas Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada Selasa malam, 25 Maret 2025, menciptakan momen penuh kejutan. Meski tim Garuda meraih 3 poin berharga dalam matchday ke-8 kualifikasi Piala Dunia 2026, ada satu hal yang membuat pelatih Bahrain, Dragan Talajic, sangat marah dan kecewa. Pemicunya, tindakan supporter Indonesia yang tidak menghormati lagu kebangsaan Bahrain sebelum pertandingan dimulai. Gol tunggal yang diciptakan oleh Ole Romeni pada menit ke-24 di babak pertama membawa Indonesia meraih kemenangan tersebut. Poin penuh ini membuat timnas Indonesia bertengger di posisi keempat klasemen, sementara grup C dengan total 9 poin. Namun setelah pertandingan berakhir, sorotan tak hanya tertuju pada kemenangan Indonesia, melainkan juga pada reaksi keras Dragan Talajic. Pelatih berkebangsaan Kroasia itu tampak emosional saat berbicara tentang kejadian tersebut. Saya hanya menyesal satu hal, saya di sini mewakili kerajaan Bahrain yang indah, ujar Talajic. Ia pun menambahkan dengan kecewa, dan saya sangat menyesal ketika lagu kebangsaan kami tidak dihormati oleh 65.000 orang di stadion. Saya tahu Indonesia lebih baik dari itu. Menurutnya, seharusnya suasana tersebut bisa lebih menghormati tim tamu yang datang. Lebih jauh, Dragan Talajic menyampaikan bahwa supporter Indonesia sudah memberikan tekanan pada tim Bahrain sejak awal pertandingan.
Ketika pemain Bahrain memasuki lapangan untuk pemanasan, mereka langsung diteriaki dengan sebutan mafia oleh para supporter yang memenuhi stadion. Meski begitu, Talajic mengaku bahwa dirinya tidak terlalu mempermasalahkan atmosfer yang terbangun di stadion, yang memang sangat terasa panas dan penuh gairah. Bukan itu masalahnya. Kami sudah siap bermain di depan supporter dan stadion yang penuh, kata Talajic. Ia bahkan mengakui bahwa atmosfer tersebut justru memberikan kehangatan dan semangat untuk pertandingan, meski ia merasa kecewa dengan sikap supporter terhadap lagu kebangsaan negaranya. Ini adalah atmosfer sepak bola yang luar biasa. Tutupnya dengan penuh semangat, penuh drama dan sorotan yang tak terduga, pertandingan ini semakin menambah warna dalam perjalanan kualifikasi Piala Dunia 2026. Para supporter Indonesia telah menunjukkan gairah luar biasa. Meskipun hal itu menyisakan sedikit rasa tidak nyaman bagi tim tamu. Berikan komentar kalian. Ini baru mantap. Penampilan Rizky Ridho bikin Patrick Kluivert terheran-heran dan terkesan. Begini kualitas bek muda yang jadi andalan timnas Indonesia, dan dia buat penyelamatan kelas dunia. Simak fakta lengkapnya. Timnas Indonesia meraih kemenangan luar biasa 1-0 atas Bahrain dalam laga ke-8 kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada Selasa, 25 Maret 2025. Meski kemenangan ini merupakan hasil kerja keras tim secara keseluruhan, salah satu pemain yang benar-benar mencuri perhatian adalah bek muda Rizky Ridho. Pemain Persija Jakarta ini mendapat kesempatan penuh dari pelatih Patrick Kluivert untuk tampil sebagai starter dalam pertandingan penting tersebut, dan dia tidak mengecewakan. Bersama rekan-rekannya di lini belakang seperti Jay Idzes dan Justin Hubner, Ridho tampil luar biasa, menjaga pertahanan Indonesia tetap kokoh sepanjang 90 menit penuh. Pemain berusia 23 tahun ini berhasil menghadapi berbagai serangan yang dilancarkan Bahrain, membuktikan kualitas dan ketangguhannya. Statistik mencatatkan 6 sapuan, 2 cegatan, dan 1 tackle sukses, yang menunjukkan betapa berperannya Ridho dalam lini pertahanan. Tak hanya itu, Ridho juga memenangkan 2 duel udara, semakin menegaskan bahwa dirinya layak mendapat perhatian besar di level internasional. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, tidak bisa menahan kekagumannya terhadap penampilan luar biasa Ridho. Dalam konferensi pers setelah pertandingan, Kluivert secara terang-terangan memuji kualitas permainan sang bek. Rizky Ridho bermain dengan luar biasa, dia sangat hebat, puji Kluivert. Pelatih asal Belanda itu mengakui bahwa dengan penampilan solid seperti ini, Ridho layak mendapat tempat utama di skuad Garuda di pertandingan-pertandingan mendatang. Saya tahu kualitasnya, dia melakukannya dengan baik, tambah Kluivert. Ridho kini semakin diperhitungkan sebagai bek yang dapat diandalkan, bahkan dalam laga-laga melawan tim-tim besar. Pelatih Kluivert bahkan menilai bahwa dengan konsistensi permainannya, Ridho memiliki masa depan yang sangat cerah di dunia sepak bola internasional. Dia memang layak mendapatkan kesempatan jadi starter. Permainannya juga apik, ujar Kluivert. Dia punya masa depan cerah dan saya sangat senang dengan performanya malam ini, tambahnya. Kemenangan 1-0 atas Bahrain memang bukan hanya berkat performa luar biasa Rizky Ridho, tetapi juga karena kerja sama tim yang solid dan strategi cerdas dari Patrick Kluivert. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa Ridho kini semakin menunjukkan dirinya sebagai bagian penting dari masa depan timnas Indonesia. Para supporter pun memberikan pujian setinggi langit kepada Ridho, yang tidak hanya tampil apik, tetapi juga menunjukkan jiwa profesionalisme yang tinggi. Dengan dukungan penuh dari pelatih dan supporter, Ridho diprediksi akan terus berkembang menjadi pemain yang semakin bersinar di panggung internasional, dan kini dia menjadi salah satu pemain yang paling dinantikan dalam skuad Garuda
yang terus berjuang meraih tiket ke Piala Dunia 2026. Berikan komentar kalian. Wow, bukan kaleng-kaleng. Ole Romeni jadi pahlawan kemenangan yang mengharukan. Ternyata dia punya misi besar, yaitu ingin sapu bersih kemenangan melawan Cina dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia. Apakah dia bisa mewujudkannya? Simak fakta lengkapnya. Striker timnas Indonesia, Ole Romeni, baru-baru ini mencuri perhatian setelah penampilan gemilangnya dalam laga melawan Bahrain pada Selasa, 25 Maret 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Romeni yang bermain untuk Oxford United menjadi bintang utama berkat gol tunggal yang ia cetak untuk membawa timnas Indonesia meraih kemenangan berharga. Gol tersebut tercipta berkat kerjasama apik dengan Marcelino Ferdinand, rekan satu timnya di Oxford, yang memberi assist sempurna pada menit ke-24. Namun, bukan hanya golnya yang membuatnya menjadi pahlawan, tetapi juga penampilan luar biasa Romeni yang berhasil merepotkan lini pertahanan Bahrain. Beberapa kali, penyerang berusia 24 tahun ini menciptakan peluang berbahaya yang hampir saja menambah keunggulan bagi Indonesia. Karena performanya yang mengesankan, Ole Romeni pun dinobatkan sebagai Player of the Match oleh AFC, menambah kebanggaan atas kemenangan timnas Indonesia. Dalam wawancara pasca pertandingan di siaran langsung televisi, Romeni mengungkapkan betapa senangnya dia bisa merasakan dukungan luar biasa dari supporter timnas Indonesia yang memenuhi stadion. Sungguh menakjubkan, kata Romeni dengan penuh rasa terima kasih. Saya sangat senang dengan orang-orang yang hadir di sini. Semua orang tersenyum, bersorak, dan itu adalah momen yang sangat cantik, tambahnya, mencerminkan kebahagiaan yang ia rasakan atas kemenangan tersebut. Tidak hanya berhenti di situ, Romeni juga menatap penuh ambisi ke depan, khususnya dua laga penting melawan Cina pada 5 Juni 2025 dan Jepang pada 10 Juni 2025. Ia menegaskan bahwa timnya akan berjuang keras untuk meraih kemenangan di kedua pertandingan tersebut. Target kami adalah memenangi setiap laga, ujar Romeni dengan percaya diri. Kami akan memenangkan laga, termasuk saat menantang Australia, dan kami tahu bahwa kami memulai dengan sangat baik. Romeni yakin bahwa timnas Indonesia memiliki kualitas yang cukup untuk meraih kemenangan dan melangkah jauh di kualifikasi Piala Dunia. Kami tahu kualitas diri sendiri, kami tahu kualitas tim, dan kami percaya diri. Kami hanya ingin melangkah dari satu laga ke laga berikutnya, kata pemain yang kini menjadi harapan besar di lini depan timnas Indonesia. Dengan semangat yang tinggi dan ambisi yang besar, Ole Romeni siap membawa timnas Indonesia meraih hasil maksimal di sisa pertandingan kualifikasi Piala Dunia. Dan tentu saja para supporter berharap mimpi itu menjadi kenyataan. Berikan komentar kalian. Wow, ini baru dikatakan bermental baja. El Preman Indonesia Justin Hubner beri komentar sarkas setelah timnas Indonesia hancurkan Bahrain. Ternyata ini alasan mengapa kemenangan ini sangat berarti. Simak fakta lengkapnya hingga selesai. Justin Hubner, pemain bertahan timnas Indonesia, memberikan komentar penuh sindiran usai kemenangan dramatis timnas Indonesia atas Bahrain dalam laga ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa, 25 Maret 2025, berakhir dengan kemenangan 1-0 untuk Indonesia
berkat gol tunggal yang dicetak oleh Romeni pada menit ke-24. Kemenangan ini sangat berarti, apalagi bagi Hübner yang tampil penuh setelah absen dalam laga melawan Australia karena akumulasi kartu kuning, yang berujung pada kekalahan telak 1-5. Pada laga melawan Bahrain, Justin Hübner tampil solid sebagai starter dan bermain penuh tanpa mendapat kartu kuning. Usai pertandingan, ia tidak bisa menahan diri untuk berbagi perasaan lewat unggahan Instagram pribadinya. "Ini yang terjadi ketika kalian tidak menghormati kami," tulis Hübner disertai dengan tagar "Kau isi win," menang mudah. Komentar sarkas ini menunjukkan bagaimana timnas Indonesia berhasil membalikkan keadaan setelah kekalahan sebelumnya dan memperpanjang asa mereka untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Kemenangan ini sangat penting bagi Indonesia karena membawa mereka ke posisi keempat klasemen dengan 9 poin. Mereka hanya terpaut 1 poin dari Arab Saudi di posisi ketiga dan selisih 4 poin dari Australia di posisi kedua. Namun, Jepang yang sudah memastikan lolos ke Piala Dunia 2026 dengan 20 poin tak bisa lagi terkejar. Kini, jalan bagi timnas Indonesia menuju putaran keempat sangat bergantung pada peringkat runner-up grup C. Dengan 2 pertandingan tersisa pada Juni 2025, timnas Indonesia akan menghadapi Cina di kandang pada 5 Juni dan melawan Jepang dalam laga tandang pada 10 Juni. Dengan momentum kemenangan atas Bahrain, timnas Indonesia semakin percaya diri untuk meraih poin maksimal dan menjaga impian mereka tetap hidup untuk berlaga di Piala Dunia 2026. Berikan komentar. Ini baru mantap, Romeni akan bikin kejutan di Jepang, dan dia diberi julukan spesial oleh media Jepang. Setelah gol kemenangan timnas Indonesia, para fans Jepang akan menangis dibuatnya. Simak penjelasan detailnya hingga selesai. Romeni kini menjadi sorotan utama di Jepang setelah aksinya yang luar biasa membawa timnas Indonesia meraih kemenangan penting dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Penampilannya yang memukau di 2 pertandingan terakhir, terutama gol kemenangan yang ia cetak, membuat Romeni mendapat julukan spesial dari media Jepang. Julukan ini menunjukkan betapa besar pengaruhnya dalam tim Garuda yang semakin percaya diri menuju Piala Dunia. Setelah kekalahan menyakitkan 5-0 dari Australia, timnas Indonesia memang sempat diragukan, termasuk pelatih Patrick Kluivert yang mendapat kritik tajam dari supporter. Namun Kluivert bertekad memperbaiki performa timnas dan tetap menerapkan strategi total football ala Belanda. Hasilnya, saat melawan Bahrain, strategi yang sama ternyata berhasil dengan gemilang. Gol tunggal Romeni pada menit ke-24 membawa Indonesia meraih kemenangan berharga, mempertahankan harapan untuk lolos ke Piala Dunia. Timnas Indonesia kini berada di posisi keempat grup C dengan total 9 poin, dan peluang mereka pun kembali terbuka. Kemenangan itu tidak hanya mencuri perhatian di Indonesia, tetapi juga di Jepang, yang terfokus pada penampilan luar biasa Romeni. Media Jepang seperti Sponichi mengungkapkan kekaguman mereka pada striker berusia 24 tahun ini, yang telah mencetak gol berturut-turut sejak debutnya bersama timnas Indonesia. Romeni mencetak gol dengan tendangan brilian kaki kanannya. Ia memberi kemenangan pertama bagi manajer baru Indonesia, tulis media Jepang tersebut. Romeni, yang sebelumnya bermain untuk NEC Nijmegen di Belanda, kini telah membuktikan dirinya sebagai pemain yang patut diperhitungkan setelah pindah ke Oxford United di Inggris. Lebih menariknya lagi, Sponichi menyebut kedatangan Romeni telah melengkapi puzzle timnas Indonesia, dan julukan pahlawan pun diberikan kepada sang striker setelah golnya yang menyelamatkan harapan timnas Indonesia. Tepuk tangan meriah dari para supporter yang menyambut penggantiannya pada menit ke-42 membuktikan betapa besar apresiasi mereka terhadap Romeni.
Dengan performa seperti ini, timnas Indonesia kembali mendapat angin segar dalam perjalanan mereka menuju Piala Dunia. Meskipun perjalanan timnas Indonesia ke Piala Dunia belum selesai, dua laga penting melawan Cina dan Jepang pada Juni 2025 akan menjadi tantangan selanjutnya. Namun, dengan Romeni yang semakin bersinar, semangat juang timnas Indonesia semakin membara untuk meraih impian mereka. Berikan komentar kalian. Di luar dugaan, PSSI akan umumkan asisten pelatih hari ini. Siap-siap kehebohan menanti. Siapakah sosok asisten pelatih lokal yang akan gabung timnas Indonesia? Erick Thohir ungkap rencana mengejutkan yang bakal buat semua orang terkejut. Simak fakta lengkapnya. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, baru-baru ini mengungkapkan sebuah pengumuman yang akan mengguncang dunia sepak bola Indonesia. Dalam sebuah wawancara penuh misteri, ia memastikan bahwa timnas Indonesia akan segera kedatangan satu sosok asisten pelatih lokal yang akan mendampingi Patrick Kluivert. Bukan hanya itu, pengumuman ini datang di saat yang penuh ketegangan menjelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebagai catatan, timnas Indonesia yang sudah dipimpin oleh Patrick Kluivert sejak 12 Januari 2025 sudah memiliki sejumlah asisten pelatih asing dari Belanda yang siap memberikan sentuhan magis mereka. Nama-nama seperti Alex Pastoor, Danny Lanzaat, hingga Gerald van den Burg sudah terpilih untuk mengawal skuad Garuda. Bahkan beberapa nama pelatih top lainnya seperti Sjoerd Woudenberg, pelatih kiper, Quentin Jacoba, pelatih fisik, serta Jordi Kluijtenberg, video analis, juga siap menambah kekuatan timnas Indonesia. Namun, satu pertanyaan besar yang masih menggantung adalah siapa yang akan menjadi asisten pelatih lokal yang menemani Kluivert. PSSI belum mengumumkan sosok tersebut, meskipun sudah banyak rumor yang beredar tentang beberapa nama yang sedang dalam proses wawancara, termasuk Kurniawan Dwi Yulianto, Eko Purgianto, dan Zulkifli Syukur. Ketegangan ini semakin memuncak karena timnas Indonesia akan segera menghadapi ujian berat melawan Australia dan Bahrain pada bulan Maret 2025. Namun, meskipun waktu semakin mendesak, Erick Thohir meminta semua pihak untuk bersabar. Menurutnya, setelah melalui seleksi yang ketat, Patrick Kluivert bersama tim kepelatihan akan memilih siapa yang paling tepat untuk mendampingi mereka dalam misi besar ini. Waktu sangat terbatas, namun kita harus memberikan kesempatan agar mereka bisa beradaptasi dan meningkatkan kualitas mereka, ujar Erick dengan penuh semangat. Ia menegaskan bahwa posisi asisten pelatih lokal akan ada, dan PSSI akan segera mengumumkan sosok tersebut, bahkan dalam waktu yang sangat dekat, tepatnya hari ini. Jadi, siapkah Anda untuk mengetahui siapa yang akan memegang peran penting ini, dan bagaimana ia akan memberikan dampak besar bagi masa depan timnas Indonesia? Berikan komentar kalian. Ini sih kelewat pede dan buat Garuda fans geram, yaitu pelatih Australia menyulut api persaingan. Tony Popovic klaim timnas Indonesia akan jadi korban pertama dalam perburuan tiket Piala Dunia 2026.
Simak pernyataan mengguncang yang bikin Indonesia wajib waspada. Pelatih timnas Australia, Tony Popovic, melontarkan pernyataan yang seolah menambah bara persaingan sengit menuju Piala Dunia 2026. Dengan penuh percaya diri, Popovic mengungkapkan bahwa ia yakin Australia akan meraih 6 poin penuh dari 2 laga krusial melawan timnas Indonesia dan Cina. Dalam situasi yang serba tidak menguntungkan karena dihantam badai cedera, Socceroos harus bertempur tanpa sejumlah pemain kunci mereka. Namun, di balik kesulitan ini muncul harapan besar dengan dipanggilnya 6 debutan yang siap mengguncang dunia sepak bola. Laga pertama yang dihadapi Australia adalah melawan timnas Indonesia pada 20 Maret 2025 yang dianggap sangat penting untuk perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026. Popovic menyebutkan bahwa ini adalah momentum yang sangat vital untuk merebut 1 tiket ke turnamen bergengsi tersebut. Dengan ketatnya persaingan di grup C, Australia kini berada di posisi kedua, namun hanya unggul tipis dari 4 tim lainnya yang sama-sama mengoleksi 6 poin. Jika mereka gagal menang, ancaman posisi mereka yang semakin terdesak akan semakin nyata. Laga melawan Indonesia ini adalah sebuah pertarungan hidup mati, dan kami harus meraih 3 poin. Kami sudah berada dalam tekanan besar, dan ini adalah pertandingan yang tidak boleh kami lewatkan, kata Popovic dengan semangat membara. Ia menegaskan bahwa para pemainnya sudah siap menghadapinya dengan tekad dan mental baja. Kemenangan atas Indonesia tidak hanya soal meraih 3 poin, tetapi juga untuk mengamankan posisi kedua yang sangat krusial untuk kelolosan ke Piala Dunia 2026. Dengan segalanya dipertaruhkan, Australia siap berjuang mati-matian, dan Popovic percaya bahwa kemenangan di laga ini adalah kunci utama untuk mewujudkan impian mereka ke Piala Dunia. Kami sangat paham betul posisi kami di klasemen, dan kemenangan sekarang akan memastikan kami tetap di jalur yang benar. Kami sudah siap melawan Indonesia dan meraih hasil yang maksimal, tambahnya dengan penuh keyakinan. Waktu terus berjalan, dan persaingan semakin panas. Berikan komentar kalian. Ini baru mantap, PSSI siap guncang dunia sepak bola. Program naturalisasi pemain keturunan bukan cuma demi kemenangan instan. Erick Thohir bongkar rencana besar untuk timnas Indonesia yang bakal membuat semua takjub. Apa itu? Simak penjelasan detailnya hingga selesai. PSSI telah mengungkapkan rencana mengejutkan yang bakal mengubah wajah sepak bola Indonesia ke depannya. Dengan penuh keyakinan, PSSI siap memperkuat timnas Indonesia dengan mengandalkan para pemain keturunan yang siap dinaturalisasi. Ini bukan hanya sekadar strategi jangka pendek, melainkan sebuah program besar yang akan terus berjalan tanpa henti. 3 nama besar, Emil Audero, Joey Pelupesi, dan Dean James, telah resmi menjadi bagian dari timnas Indonesia dan akan tampil di FIFA Matchday pada Maret 2025. Namun, ini baru permulaan dari revolusi besar yang sedang digulirkan oleh PSSI. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, menegaskan bahwa pencarian pemain keturunan dan proses naturalisasi adalah langkah yang sangat wajar dan telah diterapkan di banyak negara di seluruh dunia. Banyak negara yang sudah melakukan ini, seperti Prancis dan Filipina. Bahkan Lamine Yamal pun harus memilih antara Maroko atau Spanyol, ujar Erick. Mengilustrasikan pentingnya strategi ini dalam membangun tim nasional yang kuat. Program ini bukan hanya tentang memburu kemenangan cepat, tetapi lebih kepada memanfaatkan peluang yang ada dengan memaksimalkan potensi pemain keturunan yang tersebar di seluruh dunia. Namun jangan salah paham, Erick memastikan bahwa pembinaan pemain muda dari grassroots juga tetap menjadi prioritas utama.
Dia menjelaskan bahwa tim U17 Indonesia di bawah asuhan Coach Nova sudah menjalani training center yang intens, dan sebagian besar pemainnya tidak terlibat dalam proses naturalisasi. Pemain seperti Matthew Baker, yang memiliki ayah asal Australia dan ibu Indonesia, adalah bagian dari globalisasi sepak bola, lanjut Erik, menegaskan bahwa PSSI tetap mengutamakan pembinaan dari dasar. Yang menarik, Erick Thohir juga mengungkapkan bahwa program naturalisasi ini bukanlah sekadar cara untuk meraih kemenangan instan, tetapi lebih kepada fleksibilitas. Jika ada pemain keturunan yang memenuhi syarat, maka mereka akan diberikan kesempatan untuk memperkuat timnas Indonesia. Ini bukan hanya soal quick win, tetapi memang kebetulan banyak pemain keturunan Indonesia yang siap untuk bergabung, tegas Erik. Program ini bakal berjalan seiring dengan upaya pembinaan pemain muda, menjadikan timnas Indonesia semakin tangguh dengan berbagai pendekatan yang saling mendukung. Dengan langkah strategis ini, masa depan timnas Indonesia semakin cerah. Jadi, siapkah kita menyaksikan kebangkitan timnas Indonesia yang penuh kejutan? Berikan komentar kalian.